Agar lebih baik lagi aplikasinya, mari tambahkan beberapa tautan link ke komponen aplikasinya, sehingga aplikasinya dapat menavigasikan ke halaman lain. Untuk itu, kalian tambahkan tautan dengan menggunakan komponen A. A-nya besar yang sudah diimpor melalui Solid Router. Silakan kalian copy. Misalnya kita tambahkan ke dalam komponen app-nya. Terus di sini buat sebuah komponen A, pembuka dan penutup, misalnya about. Kemudian arahkan ke URL /about dengan atribut href. Jadi kita tambahkan di sini, ini untuk halaman about dan ini halaman kontak. Jadi ada dua link yang diarahkan ke halaman yang berbeda. Yang pertama, link tautan yang bisa langsung diakses ke halaman about. Lalu yang kedua, link URL ke halaman kontak. Intinya, setiap kalian membuat sebuah link yang diarahkan ke rute lain, bisa gunakan komponen A besar, bukan lagi elemen A HTML biasa. Boleh kalian simpan, jalankan aplikasinya, terus akses halamannya. Di sini bisa kalian kasih tanda spasi misalnya, agar ada jarak antar elemennya. Sekarang sudah ada dua link yang bisa langsung dinavigasikan, halaman about, halaman kontak. Sudah diarahkan secara otomatis. Tapi kalau kalian inspek elemen, pada dasarnya komponen yang dirender itu adalah elemen HTML biasa yang punya atribut href yang merujuk ke jalur URL tempat tautan yang kamu arahkan. Walaupun di dalam codingannya kamu pakai komponen dari Solid Routernya. Komponen A juga menyediakan properti active class yang dapat mengaktifkan kelas secara dinamis ketika jalur rute saat ini cocok dengan routing aplikasinya. Tapi sebelum kita bahas ke sana, alangkah baiknya komponen ini kalian pisahkan ke komponen tersendiri. Katakanlah namanya navbar, biar komponen about dan komponen kontak dapat navigasi yang sama. Silakan buat komponen itu di dalam folder components, namanya sama, navbar JSX. Buat sebuah function namanya navbar, kalian ekspor, terus return sebuah navigasi HTML, dan ada dua link about dan kontak. Dengan begitu, halaman about sudah bisa mengakses komponen navbar yang perlu kalian impor di atas, berasal dari titik-titik komponen navbar. Begitupun untuk halaman kontaknya. Kontaknya harus kita berikan judul kurang lebih seperti ini. Pastikan tidak ada error, lalu akses lagi halamannya. Tentu komponen app perlu kalian impor juga biar tidak terjadi error. Sudah, balik lagi ke halaman Solid. Oke, ada error, A is not defined. Di dalam komponen navbar, elemen A-nya harus diimpor dari Solid.js router. Balik lagi, refresh halamannya, sudah ada navigasinya, halaman about, halaman kontak. Oke, masih error. Halaman about ini kalian ekspor di bawah. Semoga berhasil. Terus navbarnya diimpor. Jangan lupa. Kita refresh lagi ke halaman kontak. Oke, tidak ada error. Semua berjalan dengan baik. Tentu halaman indeksnya perlu kalian buat juga. Biar bisa ke halaman indeks, kita buatkan link khusus untuk halaman home. Nah, dengan begini, kalau kalian pisahkan linknya ke dalam sebuah komponen, maka kalian rubah satu komponen, semua halaman yang punya komponen ini
akan ikut berubah. Itulah kenapa saya pisahkan navigasinya ke satu komponen yang terpisah. Sekarang sudah ada komponen home, tapi harus ada spasinya. Atau kalian bisa saja menggunakan sebuah CSS agar ada jarak antar elemen linknya. Sekarang halaman home, about, kontak sudah ditampilkan dengan sangat baik.